Teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Kita akan coba ulangi dari depan dulu ya. Dari tadi postur sebagai fondasi gerakan jati. Ini sudah saya tampilkan dua gambar, ada sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri adalah anak dengan tumbuh kembang yang normal, sebelah kanan ada anak dengan CV spastik quadriplegia. Kita bisa lihat yang sebelah kiri bahwa jika anak itu tidak ada permasalahan tumbuh kembang, ya, ketika posturnya ada di tengah tubuh, kita bisa lihat fungsi-fungsi yang lain akan mengikuti. Kita lihat mata, kemudian kontaknya dan juga atensinya akan muncul dengan sendirinya. Lalu fine motor akan muncul dengan sendirinya, dia akan menggunakan dua tangannya untuk memegang mainan tersebut. Kemudian biasanya kalau anak sudah seperti ini, dia akan enjoy, dia akan keluar suaranya, ya, dia akan mengoceh, ya, dia akan ketawa. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan ketika postur ini berada di tengah tubuh, midline dan satu garis, ya, maka fungsi-fungsi yang lain akan mengikuti, ya, akan mengikuti secara otomatis. Bandingkan dengan anak yang sebelah kanan ya, ini ada pasien saya CV spastik quadriplegia dengan postur yang ada deviasi ke ekstensi seperti ini, maka fungsi-fungsi yang lain pun akan mengalami permasalahan. Ya. Di antaranya satu, pasti matanya akan melihat ke satu arah saja, dia akan ke atas. Ya. Lihat ke arah atas, kemudian yang kedua mulutnya pasti terbuka. Teman-teman coba aja melakukan gerakan atau posisi postur yang ekstensi seperti ini. Ya, otomatis mulut ini akan secara refleks akan terbuka. Efeknya apa? Efeknya kita akan bernafas secara terbalik ya. Jadi nafas kita banyak dilakukan dengan mulut ya. Kita akan kesulitan untuk bernafas dari hidung ya, sehingga pada anak-anak spastik quadriplegia salah satu permasalahannya adalah nafasnya terbalik ya, sehingga dia mudah sekali terkena infeksi saluran nafas. Ya, banyak slem di saluran nafasnya gitu ya. Sering batuk pilek gitu ya. Kemudian fungsi oralnya pun akan terganggu, ya, seperti mengunyah, menelan, bahkan sampai ke berbicara. Ketika ini terganggu, maka fungsi-fungsi yang lain pun akan terganggu, fungsi vitalnya, ya, metabolismenya jelek, dia sering panas, ya, konstipasi, bahkan sampai ke kejang atau ke gangguan pola tidur. Jadi dia malam dia melek, kemudian pagi sampai siang dia tidur. Jadi perubahan siklus ini salah satunya terjadi karena posisi postur yang tidak berada di tempatnya atau tidak di midline katakanlah. Kita sepakati dulu ya bahwa postur adalah koneksi dari kepala sampai ke distal ya, dari kepala, leher, spine atau trunk, kemudian pelvis distal ya. Kalau saya duduk seperti ini ya berarti kajian postur kita hanya sampai di pelvis. Tapi kalau saya berdiri berarti kajian kita sampai ke kedua telapak kaki kita ya. Oke, dari sini sudah terbuka bahwa konsep postur ini sangat penting. Ketika postur ada di midline tengah tubuh, maka fungsi yang lain di sisi distal akan muncul dengan sendirinya atau mudah untuk kita stimulasi. Ya. Makanya nanti kalau ada pasien dengan keluhan motorik, keluhan gerak, teman-teman tidak usah lari kemana-mana, tidak usah memperhatikan tangannya atau kakinya, fokus saja ke tengah tubuhnya. Apakah anak bisa memposisikan tubuhnya itu di tengah atau di midline? Ya, karena itu sebagai pondasi ketika dia mau bergerak. Ya. Oke, yang kedua posisi duduk. Ya, ini juga berbeda. Yang sebelah kiri ada cerebral palsy, yang sebelah kanan ada anak dengan tumbuh kembang yang tidak terganggu. Kita bisa lihat ketika tegak ya, postur ada di midline, maka fungsi mata akan muncul ya, atensinya muncul, kemudian hand function-nya juga akan muncul pada anak ini. Tapi bandingkan dengan anak cerebral palsy yang sebelah kiri, ya, karena posturnya ada deviasi, ada rotasi dan side fleksi, maka akan terjadi ya fine motornya tidak muncul ya. Bahkan ini sampai ke gangguan postural ya, gangguan mekanik pada otot, pada tulangnya, sampai skoliosis, kifosis dan seterusnya. Ya. Lalu di slide selanjutnya pada posisi berdiri ya, meskipun anak ini bisa berdiri yang sebelah kanan, tapi karena posturnya ada sedikit deviasi, jadi sedikit saja deviasi itu sangat berpengaruh ke sisi distal tubuh kita, teman-teman. Ya, kita lihat di sini kepalanya rotasi. Kemudian kalau kepala rotasi pasti mata juga rotasi juga. Jadi kepala dan mata itu jadi satu rangkaian gerak ya. Jadi ada koneksi antara mata dengan kepala.
maka penglihatannya pun juga dominan ke satu sisi. Ya. Sedikit saja dia deviasi, maka kita bisa lihat sampai ke distalnya pun ikut. Ya, kepala muter, badan muter, kaki juga muter. Jadi keluhan-keluhan di distal itu kebanyakan ya karena postur atau tengah tubuhnya itu tidak berkembang dengan maksimal. Kita bisa lihat di sini hand function-nya terganggu ya, dia akan fleksi seperti ini. Kemudian kedua kakinya juga akan terganggu, akan jinjit, ya, akan cross dan sebagainya. Dan itu adalah problem-problem pada anak spastik quadriplegia atau spastik diplegia. Ya. Anak-anak CP dengan pola spastik. Ya berbeda dengan sebelah kiri yang memang tidak ada gangguan tumbuh kembang ya. Ketika tengah tubuhnya sudah oke, maka distalnya pasti akan muncul dan berfungsi dengan sendirinya. Ya, jadi di outline pertama ini kita simpulkan bahwa postur menjadi pondasi gerak dan akan menstimulasi fungsi yang lain ketika postur itu bagus. Lalu secara teori perkembangan sistem saraf yang kita sebut dengan pyramid of learning, kita bisa lihat di sini bahwa fase-fase di dasar piramid itu adalah untuk postur semua ya. Ada visual sebagai organ sensori, vestibular sebagai organ sensori, kemudian keduanya akan bekerja sama akan membentuk postural security. Ya, jadi postur fix ada di fase paling dasar dan harus kita ketahui proses perkembangan dan juga stimulasinya. Oke, outline yang kedua ya. Outline pertama kita sudah tahu kesimpulannya ketika ada pasien gangguan motorik jangan fokus di tangan atau kaki tapi lihatlah tengah tubuhnya dulu. Lalu pertanyaannya, tengah tubuh kita kan panjang nih, dari kepala, dari leher, dari badan sampai pelvis. Ya, manakah yang harus kita fokuskan lagi? Jadi saya akan membawa ke sesuatu yang lebih khusus, lebih dalam ya. Setelah kita perhatikan tengah tubuh, maka jawabannya yang harus kita lihat lebih detail lagi adalah kepala dan leher. Jadi kepala dan leher akan membawa informasi gravitasi yang paling tinggi. Ya. Kita bisa tegak seperti ini karena kepala dan leher kita juga tegak. Itu disebut dengan synergistic movement. Suatu pola sinergis, pola yang menjadi satu kesatuan ya, atau keseluruhan. Kepala merupakan sumber sensori yang sangat penting untuk tegaknya badan kita, yaitu visual dengan vestibular. Visual adalah penglihatan, vestibular adalah organ penerima input gravitasi yang ada di dalam telinga kita. Vestibular ini bersebelahan dengan koklear ya, organ penerima suara. Ya, jadi benar-benar bersebelahan. Ya, tugasnya dia adalah untuk mengetahui input gravitasi. Ya, dan tujuannya adalah apa? Untuk melawan gravitasi. Karena kita ada di bumi, ada di tempat di mana gaya gravitasi akan menarik tubuh kita ke pusat bumi, ya kita untuk bisa bergerak secara aktif dan fungsional kita harus melawan gravitasi seperti ini. Itu adalah hakikat dari vestibular atau sebagai organ sensori yang sangat penting untuk melawan gravitasi. Ya, kita kembali ke sifat sinergistik tadi ya. Tadi saya katakan bahwa ketika kepala kita bergerak, maka tubuh kita akan ngikut si kepala ini kemanapun dia pergi. Ya, ada matiin 3 Audi di mana, Bi? sinergistic Kata pattern atau pola ini dalam tubuh kita. Baik anak-anak, dewasa, katanya sampai orang tua jangan ada semuanya. Karena matiin. memang patternnya seperti itu. Ya. Ada pola fleksi, ada pola ekstensi, dan pola Gimana, Bi? rotasi. Ini juga jadi satu clue atau petunjuk. Kalau kita mau melatih postur, kita harus punya 3 pattern ini. Pattern atau pola fleksi, kemudian pola ekstensi, dan juga pola rotasi. Ini yang pola fleksi, teman-teman. Ketika kepala dan leher itu mengarah Gimana ataupun matiin? cenderung ke posisi fleksi, maka bagian distal tubuhnya, terang dan juga ekstremitas, dia akan ngikut ke posisi fleksi. Kita bisa lihat ini adalah anak umur 3-4 bulan, kemudian yang sebelah kanan anak umur sekitar 6 bulan. Jadi pattern fleksi itu akan matur atau matang di usia 6 bulan ketika anak bisa fleksi kepala sedikit, matanya turun ke perut, kemudian dia bisa memegang ujung-ujung jari kakinya. Itu seluruh flexor komponen di dalam tubuh anak itu akan terstimulasi pada posisi dan usia tersebut, yaitu di usia 6 bulan. Ini adalah pattern fleksi, jadi semua otot flexor kita akan terstimulasi mulai dari deep neck flexor, kemudian core muscle, kemudian flexor hip ya sampai ke jari-jari kaki ya. Efeknya nanti ke arah dorsifleksi ya.
Kemudian pattern yang kedua adalah extensor atau ekstensi. Berarti ketika kepala kita bergerak ke arah ekstensi ya pada posisi tengkurap, maka otot-otot ekstensor kita akan sangat aktif ya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini disebut dengan landau position ya, atau kalau refleks primitif disebut landau reflex. Jadi matangnya extensor pattern atau otot-otot extensor kita itu di usia 6 bulan ketika anak bisa melakukan gerakan airplane seperti ini. Ini yang bekerja extensor semuanya ya. Jadi pattern yang kedua adalah ekstensi. Lalu pattern yang ketiga adalah rotasi. Ya, rotasi ini ketika kepala kita rotasi, maka seluruh tubuh kita, otot-otot rotator itu akan sangat aktif bekerja. Ya. Ini terjadi juga matangnya di usia 6 bulan. Ya, jadi anak untuk melakukan gerakan rotasi seperti ini itu terjadi pada usia 6 bulan. Dan ini penting nanti untuk merangkak, merayap, untuk berjalan butuh rotasi. Ya. Jadi gabungan antara 3 pattern tadi, fleksi, ekstensi, dan rotasi, itu membuat fungsional tubuh kita jauh lebih baik. Kita bisa bergerak 3 dimensi. Kalau kita fleksi saja 1 dimensi, ekstensi saja 1 dimensi. Tapi kalau sudah digabung dengan rotasi, kita bisa bergerak 3 dimensi dalam setiap aktivitas keseharian kita. Kita berjalan pakai 3 dimensi pelvic kita. Ya, anak-anak merangkak juga pakai 3 dimensi. Kita berlari sama. Jadi 3 dimension movement ini merupakan kerjasama dari sinergistik otot-otot kita, yaitu flexor, extensor, dan rotator. Oke, jadinya seperti ini kalau kita menggunakan 3 komponen sinergistik tadi menjadi sebuah gerakan yang utuh. Kalau pada anak-anak usia 8 bulan, ini proporsi flexor, extensor, dan rotatornya sudah matang semua kan, tapi di 6 bulan, di 8 bulan akan diwujudkan dalam gerakan yang pertama kali dilakukan adalah melawan gravitasi secara utuh, yaitu pada saat duduk tegak seperti ini. Ketika duduk tegak seperti ini, maka anak-anak akan menggunakan 3 pattern tadi, ya, flexor, extensor, dan rotatornya bekerja dengan balance. Tidak boleh satu sisi saja yang bekerja ataupun satu sisi saja yang dominan. Ya, misalkan pada anak cerebral palsy yang dominan itu mostly adalah ekstensinya atau ekstensornya. Makanya di gambar awal tadi teman-teman lihat pasien spastik quadriplegia yang dia gunakan hanya pola ekstensi saja atau ekstensor sinergistik saja. Efeknya apa? Efeknya si flexor sama si rotator dia tidak terstimulasi. Sehingga dia hanya terkunci pada satu posisi ekstensi saja. Dia dominan satu sisi saja. Sehingga dia tidak bisa berguling, tidak bisa duduk ke depan. Karena berguling dan duduk ke depan, dia butuh komponen fleksi dan butuh komponen rotasi. Dia taunya hanya ke belakang saja. Makanya pada anak CP biasanya kebanyakan adalah kepalanya sering dijedot-jedot di belakang, ya. Kemudian sering jinjit, ya. Kemudian sering cross leg seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya karena dia hanya menggunakan satu pola gerak saja, yaitu ekstensi atau extensor pattern, ya. Jadi ini jadi sebuah clue untuk kita. Nanti kita lihat si anak ini dominan kemana polanya. Kita kan punya pola gerak di postur kita, ada fleksi, ada ekstensi, dan rotasi. Kalau dia dominan ekstensi ya berarti nanti treatmentnya kita bawa ke fleksi dan rotasi. Ya. Dan mostly kebanyakan hampir semua anak-anak gangguan gerak itu ekstensor patternnya yang dia pakai. Fleksi dan rotasinya tidak dia gunakan. Ya, sehingga nanti jadi clue mana yang harus saya kerjakan dulu nih? Kan ada 3 pola. Ya, yang harus dikerjakan adalah kita harus membawa pasien ke pola yang berlawanan atau antagonisnya. Karena dia sudah terbiasa ekstensi, ya jangan dilatih ekstensi dulu untuk saat itu ya. Kita arahkan ke pola antagonisnya, baik fleksi maupun rotasi. Oke, ini adalah outline yang kedua. Kita dapat satu kesimpulan lagi. Ada pasien gangguan motorik atau gangguan gerak yang dilihat pertama adalah postur atau tengah tubuh. Setelah postur atau tengah tubuh kita lihat, kita fokus ke kepala. Ya, karena kepala tadi membawa vestibular yang tujuannya untuk melawan gravitasi. Di kepala ada 3 pola. Ada pola fleksi, ada ekstensi, dan juga rotasi. Tidak boleh satu sisi dominan. Kalau dominan, ya kepala tidak akan berada di tengah tubuh. Anak-anak CP dominan ke ekstensi. Sehingga kajiannya nanti bagaimana mentreatment postur dan kepala pada anak CP ya dibawa ke pola yang sebaliknya dari ekstensi, yaitu ke fleksi dan juga ke rotasi. Jadi konsepnya seperti itu, nanti bisa
kita lebih jelas lagi di pasien belakang ya. Oke. Itu outline yang kedua, teman-teman. Oke. Outline yang ketiga kita lebih spesifik lagi, kita masuk lebih dalam lagi ya. Setelah kita lihat postur, tengah tubuh, setelah kita lihat kepala dan leher dengan 3 fase atau 3 komponen tadi, ternyata sebelum kepala dan leher ini matur, benar-benar matur untuk melawan gravitasi, ada satu organ namanya visual yang mempengaruhi postur pada fase sangat dasar, yaitu di usia 0 sampai 3 bulan. Ketika visual ini gagal ada di tengah, ada di midline, di posisinya, maka ketiga pola tadi tidak akan muncul. Fleksi tidak akan muncul, rotasi tidak akan muncul, dan akhirnya si anak hanya menggunakan pola ekstensi saja. Kenapa pola ekstensi saja? Karena ketika anak tiduran, dia akan lebih mudah untuk melakukan gerakan ekstensi. Makanya sebetulnya anak sibispastik, porsi tidurannya harus satu dikurangi, yang kedua adalah harus ditata, diposisikan supaya dia tidak terlalu sering ekstensi. Ya. Jadi visual memegang peranan penting fase dasar sebelum kepala. Jadi kita dapat 3 clue sudah. Kita lihat postur, kita lihat kepala dan leher, kemudian sebelum kepala leher kita lihat visual, mata. Posisi mata harus ada di tengahnya. Dia tidak boleh mata ini ke atas. Tidak boleh mata hanya ke satu sisi saja. Tapi mata harus fix dan stabil di tengah ketika dia melihat dengan kedua matanya melihat pada satu benda. Ya, kita akan buka di sini. Visual. Oke. Ini gambar anak yang tadi ya. Anak yang tadi CP diplegi sepertinya dia bisa berdiri, tetapi kita lihat ada deviasi postur sehingga bagian distalnya ada masalah. Hand function-nya tidak muncul, ya feet function-nya terputar ke dalam. Di sini satu clue bahwa mata ini merupakan satu organ sensori yang cukup penting yang akan menginfluence postur secara keseluruhan. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini, mata memang ada di atas, kemudian mata akan mempengaruhi leher, leher akan mempengaruhi trunk, pelvis, dan kaki. Ya, setelah leher mempengaruhi skapula, skapula akan mempengaruhi tangan. Sehingga dari gambar ini bisa disimpulkan ketika ada masalah di mata, ya maka akan mempengaruhi masalah yang ada di distal tubuh kita. Ya. Pertanyaannya, masalah apa sih yang ada di mata? Ya, masalah yang bagaimana yang bisa mempengaruhi postur anak secara keseluruhan. Yang pertama adalah yang namanya nystagmus, teman-teman. Jadi mata yang bagus adalah mata yang stabil di midline, ya. Yang bisa melihat namanya binocular vision, melihat dengan dua mata kita melihat ke satu titik, satu objek. Pada pasien nystagmus biasanya, pada pasien ataksia sangat dekat dengan nystagmus, itu gerakan bola matanya bergerak secara sendiri. Jadi ada satu gerakan involunter pada bola matanya untuk bergerak sesuka dia. Jadi pasien tidak bisa mengontrol matanya mau bergerak kemana. Dan ini sangat mengganggu postur secara keseluruhan. Jadi bayangkan misalkan saya nystagmus, ketika saya melihat ke depan, ketika ada dua benda, ada dua orang, misalkan ada orang A dan orang B, ketika mata saya normal, orang A dan orang B ya ada di situ, di tempatnya, sehingga saya mudah untuk menghampiri teman saya yang A di sini, teman saya yang B di sini. Tapi ketika saya punya nystagmus, tiba-tiba mata saya bergerak dengan sendirinya dan tidak terkontrol, ketika saya ke orang B, ternyata orang B ini bergerak, karena mata saya bergerak. Ya, mata saya tidak stabil, mata saya bergoyang-goyang seperti ini. Maka orang B teman saya yang ada di sini dalam persepsi saya itu bergerak ke arah samping. Jadi saya bingung, saya tidak bisa menghampiri dia karena dia bergerak-gerak ke sana. Itu adalah nystagmus. Jadi mempengaruhi persepsi kita terhadap benda-benda yang kita lihat. Sehingga akan berpengaruh pada jalan yang kita lihat, lebar sempitnya, panjang pendeknya, dan itu sangat membingungkan kita untuk menentukan strategi kita dalam bergerak. Ya, tidak hanya berjalan, tapi duduk, kemerangkak, dan seterusnya kalau pada anak-anak. Jadi yang pertama kali dilihat nanti justru mata. Apakah mata stabil di tengah atau ada nystagmus? Ya, atau blind, tidak bisa melihat sama sekali. Ya. Kalau blind atau tidak bisa lihat sama sekali justru tidak ada masalah. Karena apa ya? Karena memang benar-benar sudah gelap semuanya, dia tinggal menggunakan organ sensori yang lain seperti tangan atau sensori yang lain atau tongkat dan sebagainya. Tapi kalau nystagmus justru ini yang sangat mengganggu dan sulit untuk ditreatment karena dia melihat,
dan orang-orang di sekitarnya atau benda-benda di sekitarnya bergerak dengan sendirinya. Dan itu yang malah justru sangat mengganggu. Ya teman-teman, kalau browse di YouTube ada blind, ada orang-orang atau anak-anak yang buta dan dia bisa bergerak dengan gerakan-gerakan balet, ya wajar. Karena dia hanya blind saja, tidak ada nistagmusnya. Justru yang bahaya adalah yang nistagmus, karena benda-benda di sekitarnya dia bergerak dengan sendirinya. Oke. Jadi mata salah satunya yang harus dilihat adalah itu, kemudian aksesnya. Kalau pada cerebral palsy aksesnya pasti kebanyakan ke atas teman-teman. Nah itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Supaya mata itu benar-benar fix di tengah tubuhnya. Jadi bukan ke atas, kalau ke atas ya persepsi gerakannya hanya di atas saja. Dia tidak bisa melakukan gerakan fungsional yang ada di bawah kepalanya. Ya, nanti kita akan lebih jelas di gambar-gambar ya. Jadi mata harus kita lihat pertama sebelum kita melihat yang lain, atau dalam kata lain ketika mata ada masalah ya, gerakannya tidak stabil, tidak mau di tengah, tidak mau melihat ke tengah seperti ini, maka bagian distalnya pun akan ngikutin si mata itu. Misal pada pasien ini ketika matanya dia hanya rotasi ke satu sisi ya lehernya akan ngikutin. Ketika leher berubah ya terang akan berubah. Ketika terang berubah maka akan buat perubahan di organ-organ yang lain atau sistem gerak yang lain. Ya, jadi modelnya jadi seperti ini konsep berpikirnya. Jadi kalau ada pasien gangguan motorik, jangan langsung ke tangan atau ke kaki ya. Coba lihat tengah tubuhnya, kemudian lihat lehernya sampai ke matanya, gerakan bola matanya seperti apa dan posisi bola matanya seperti apa. Oke, ya ini adalah alasan kenapa mata itu mendahului perkembangan kepala. Ini adalah neuroscience dari postur yang dikontrol oleh batang otak. Jadi teman-teman kalau ini wajib ya sebetulnya kalau fisioterapi harus paham benar neuroscience, sistem saraf, sistem gerak gitu ya. Karena kita mau merubah pasien dari yang tidak bisa bergerak menjadi bergerak, ya kita harus tahu prosesornya ya, pemroses gerak itu siapa. Ya itu ya sistem saraf kita. Ya. Agak sulit tetapi memang harus dipaksa untuk kita pelajari ya. Ini adalah neuroscience dari subkortikal atau batang otak di tubuh kita ya teman-teman. Ini mau anak-anak mau dewasa pasti pakai ini. Ada sistem seperti ini. Kita kenalan sedikit ya. Ini ada vestibular dalam telinga. Lalu batang otak itu ada nucleus vestibularis sebagai pusat pemroses gravitasi tadi. Ketika misalkan saya mau jatuh ke sana, vestibular saya aktif, kemudian batang otak saya akan aktif untuk memerintahkan saya untuk kembali ke tengah atau ke tegak ya. Itu adalah nucleus vestibularis. Kemudian output dari sistem ini adalah satu mata, yang kedua adalah head control dan juga terang control, teman-teman. Ya, jadi ada mata di sini, VCR itu head, colic reflex itu adalah refleks kontrol kepala. Kemudian VSR itu adalah refleks kontrol spine atau terang kita. Ya, jadi vestibular akan membuat tiga sistem ini bekerja, yaitu mata stabil di tengah atau yang disebut VOR, vestibulo-ocular reflex. Kemudian vestibular juga akan membuat head control kita berubah, kemudian terang kontrol kita berubah. Ya, ini alasannya. Kenapa mata dulu? Ya karena yang berkembang adalah mata dulu, kestabilan mata untuk di tengah lewat refleks namanya vestibulo-ocular reflex. Mata benar-benar stabil, tidak goyang kemana-mana. Meskipun kita bisa melirik, tapi kita bisa kembali ke postur kita, itu berarti VOR kita bagus. Kemudian VCR itu neck reflex, untuk mengembalikan neck yang awalnya misalkan mau jatuh, kemudian saya bisa kembali lagi. Kemudian campur dengan VSR atau spine, ya ketika saya mau jatuh, visual, neck, dan spine saya bekerja bersama-sama untuk tegak, untuk kembali ke posisi semula. Yaitu berarti sistem saya bagus di sistem ini. Ya. Tapi kalau saya mau jatuh gini terus saya tiba-tiba langsung jatuh, berarti sistem saya di sistem untuk melawan gravitasi itu jelek. Ya, di batang otak saya ada permasalahan. Oke. Jadi kembali ada tiga istilah ya. Ada VOR untuk kestabilan mata, VCR untuk kestabilan neck, kemudian VSR untuk kestabilan terang. Jadi sudah urut, mata berkembang, neck berkembang, kemudian terang juga berkembang. Ya, jadi tidak melompat, tidak mungkin anak itu bisa duduk kalau mata dan kepalanya tidak tegak. Ya, jadi kepala dan mata harus tegak dulu, baru bisa dia menggunakan spine-nya. Jadi urutannya VOR atau mata,
PCR atau leher, dan VSR atau spine. Jadi ada sequence postur seperti itu. Kembali lagi ke pengantar tadi, kita harus tahu sequence karena kita belajar atau bekerja di pediatri. Kalau kita dapat pasien dewasa, pasien stroke atau pasien bedah gitu ya, kita tidak perlu mengutak-atik kepala karena pasti nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau anak-anak, kepala itu yang jadi satu program inti ya, mata dan kepala. Dan ini adalah sekuensinya ya, dari usia 0 bulan sampai 12 bulan. Ya, dari matanya yang stabil, kemudian leher stabil, kemudian turun ke spine, kemudian pelvis, baru sampai di arah kaki. Ya. Kita akan lebih jelas ke gambar ini saja. Ya, ini perkembangan motorik kasar atau postur pada seorang anak ya, dari 0 bulan sampai 12 bulan. Di 0 sampai sebulan ini belum berkembang sama sekali 3 sistem tadi ya yang ada di batang otak. Visualnya belum di tengah, lehernya belum di tengah, ya terangnya juga belum di tengah. Makanya pada anak-anak 0-1 bulan biasanya adalah pola yang digunakan dia asimetri. Dia masih bergerak semaunya sendiri, dia mencari titik tengah tubuh, ya. Oke, makanya pada orang Indonesia biasanya dibedong supaya apa? Di tengah tubuh, ya, supaya di tengah tubuh. Mungkin tujuannya ke arah sana juga. Karena memang di usia ini dia masih asimetri ya, gerakannya masih random gitu ya. Dia masih mencari-cari cara untuk melawan gravitasi itu. Maka yang dominan di 0 sampai 1 bulan adalah refleks primitif ya, gerakannya masih belum terkontrol, belum fungsional kecuali gerakan pada oralnya hanya untuk minum saja. Lalu di 3 bulan kita bisa lihat perbedaannya yang sangat mencolok adalah kepala dan mata yang awalnya asimetri, yang sering berotasi lewat refleks ATNR, dia akan mulai ke tengah. Ya, mata dan leher kita bisa lihat sangat di tengah di usia 3 bulan. Nah, ini kalau sudah di tengah berarti dia sudah mengintegrasikan mata dengan leher. Ya, vestibulo-okular dengan vestibulo-kolik itu sudah menjadi satu fungsi. Yang 3 fungsi di batang otak tadi sudah mulai muncul, yaitu mata dan leher. Oke, kemudian 5 bulan, 5 bulan ini adalah mulai berkembang ke spine, tapi masih di level torak. Ya. Jadi di 5 bulan mata sudah stabil, leher sudah stabil, kemudian terangnya stabil, tapi baru sampai di tengah. Oke, baru sampai di level torak. Kemudian kalau sudah sampai di level torak, nanti tangannya pasti akan mulai menyangga. Ya, jadi ini jadi satu kesimpulan. Kalau tengah tubuhnya berkembang, maka distalnya juga berkembang. Itu hand function-nya sudah mulai muncul. Lalu di usia 8 bulan ya ini ya, 8 bulan dia sudah sampai di pelvis teman-teman ya. Jadi matanya stabil di tengah, neck-nya mulai berkontraksi, kemudian spine-nya berkontraksi sampai ke pelvis, dia bisa duduk tegak seperti ini. Hand function-nya muncul, atensinya muncul, suara muncul, bisa menggigit, mengunyah ya, dan seterusnya. Tapi kedua kakinya belum kuat, makanya dia masih menyangga dengan pelvis. Ya, VSR atau spine-nya sampai ke pelvis. Oke. Lalu 8-10 bulan sudah mulai turun lagi ke distal, yaitu ke lutut. Ya, anak sudah bisa merangkak dan berlutut biasanya. Setelah merangkak dia akan berlutut. Kalau fase ini sampai di lutut berarti kekuatan posturnya. Dan puncaknya ada di 12 bulan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia sudah siap untuk melawan gravitasi. Ya, mata sudah stabil, lehernya stabil, spine stabil, pelvis stabil sampai kedua kakinya. Ya, jadi itu adalah perkembangan yang sudah komplit untuk posturnya, tinggal dia pematangan, penguatan ya, pembesaran massa otot, jadi gerakan yang lebih bagus lagi ya. Jadi ini sekuensinya secara outline kita bisa simpulin bahwa mata harus stabil dulu, kemudian leher, setelah leher baru spine, setelah spine baru kedua kaki. Kalau untuk tangan dari leher ke arah scapula, baru ke hand function. Ya, jadi sekuensinya seperti itu. Jangan melompat-lompat. Ya, lehernya belum kuat kita latih berdiri. Ya, belum kuat dari atasnya saja belum kuat. Ya, jadi tidak melompat terlalu jauh. Mending kita fokus di satu titik saja. Mau mata sama leher ya sudah, karena butuhnya pasien hanya mata dan leher, dia belum butuh untuk latihan-latihan berdiri, gitu ya. Jadi kita bisa menganalisa mulai dari situ untuk menentukan ini mau dikasih latihan model apa, sebelah mana postur yang mau kita latih, gitu ya.
Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat di Zoom ya, di chat Zoom atau di chat YouTube-nya. Jadi kita akan bahas lebih ini, diskusinya lebih oke kalau pertanyaan dari teman-teman cukup menarik dan banyak ya. Oke, kita tunggu. Oke, nah pada anak sipil itu gagal di fase dasar teman-teman, yaitu fase visual dan neck-nya. Visual dan neck-nya tidak menjadi satu integrasi ya. Gagal di visual semua. Pada pasien ini visualnya cenderung ke atas sehingga neck-nya cenderung ekstensi. Bukan lurus tegak ke atas ya. Jadi postur yang baik adalah straight ke atas. Ya, ke atas, bukan terlalu ekstensi, bukan terlalu fleksi atau terlalu rotasi, tapi straight ke atas. Sama. Kalau yang ini cenderung ke rotasi ya, asimetri rotasi ya, sehingga kita bisa lihat matanya pasti berubah. Mata berubah, neck berubah, spine berubah. Jadi tonusnya ini antara kanan dan kiri berbeda karena dia menggunakan pola rotasi. Kalau yang pasien ini tadi menggunakan pola ekstensi, jadi dia hanya dominan di satu sisi tonus yang ada di ekstensor saja. Dia hanya ke belakang saja tahunya ya. Jadi anak CP gagal di visual dan neck-nya. Jadi justru di fase dasarnya dia gagal, maka sampai distal pun dia akan mengalami permasalahan. Oke. Itu tadi konsep-konsepnya ya, konsep pendekatannya. Saya ulangi, satu, melihat keluhan anak, keluhan orang tua pada anaknya, lihat posturnya dulu ya. Mau dia keluhannya nggak bisa megang, mau dia jalannya jinjit, jangan langsung dominan ke keluhannya, tapi lihatlah tengah tubuhnya. Oke, tengah tubuh yang mana? Ternyata jawabannya kepala. Ya, setelah kepala yang mana? Ternyata mata. Ya, jadi mata, kepala dan leher baru spine. Itu adalah urutannya. Ketika kita bisa mentreatment itu dengan sequence yang benar, maka sisi distalnya otomatis akan lebih mudah untuk kita stimulasi. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu spastik ya, karena distal itu ngikut tengah tubuh ya. Oke, kita coba ke assessment. Ya, pada pasien CP atau gangguan atau pediatri secara umum teman-teman harus lihat sekuensi ini. Yang pertama adalah kondisi umumnya harus kita lihat. Anak-anak dengan cerebral palsy yang ada spastiknya, biasanya kondisi umumnya naik turun. Ada permasalahan di mana? Di suhu tubuhnya. Kadang-kadang sering demam, batuk pilek karena tadi kita tahu nafasnya terbalik, mulutnya dia terbuka, ya tidak bisa menutup. Kemudian sering kejang, kemudian sembelit, kemudian pola tidur juga ya. Jadi dia malam dia tidak tidur, kemudian pagi dia tidur. Nah, masalah yang standar atau yang umum kayak gini tidak boleh kita kesampingkan. Karena ketika ini masih ada pada anak itu, maka treatment kita tidak akan masuk secara sempurna. Karena metabolisme anak belum bagus, badannya belum benar-benar fit, ya kita berikan exercise, ya anak merasa tidak nyaman, ya jadi kita harus selesaikan di fase dasar ini dulu. Fase dasar ini harus diselesaikan baik dengan konsultasi dokter, dengan obat anti kejang dan sebagainya ya. Oke, setelah itu apa yang harus saya lakukan? Setelah itu teman-teman tadi ingat konsepnya adalah di kepala dan mata. Teman-teman harus cek dulu sensoris di area tersebut. Minimal adalah kulit ya. Jadi kulit ini memegang peranan penting karena dia adalah sebagai input utama bagi kita. Ketika kulit di area mata dan kepala ini masih sensitif, anak dipegang nangis, tidak mau karena sangat tight ya, jaringan kulit dan fasianya sangat tight sekali ya, sangat spasmo bahkan sampai ototnya. Itu akan membuat anak tidak nyaman dan dalam bergerak dia tidak akan leluasa. Oke, taktil kita cek, kemudian fungsi mata dicek. Yang pertama penglihatannya bagaimana? Low vision ataukah memang blind tidak bisa melihat? Kalau dia butuh kacamata, kita konsulkan ke dokter mata juga karena visual tadi kita ingat visual mempengaruhi postur ya. Lalu posisi midline mata, dia kebanyakan ke arah mana? Kalau tidak di tengah, apakah dia sering ke atas atau sering ke samping? Nah, itu harus kita benerin dulu di tengah tubuh ya. Kemudian ada nistagmus enggak? Nah, ini yang faktor penyulitnya ya, karena selama masih ada nistagmus gerakannya pasti akan kacau ya, tidak terkoordinasi dengan baik. Oke. Itu sensori yang perlu kita cek di fase dasar. Kemudian kita lihat postur anak pada posisi dasar ya, pada posisi terlentang kalau dasar kan ya. Lalu setelah kita dapat gambaran kira-kira anak itu bergeraknya bisanya apa, kita akan tahu, oh ini overuse di otot sebelah sini ya. Otot ekstensornya sangat
tight sekali pasti, sangat banyak digunakan ya. Kemudian otot yang tidak digunakan, oh berarti pola flexor dan rotatornya tidak muncul. Tadi ingat ya, ada 3 pola di postur kita ya, ada fleksi, ekstensi, dan rotasi. Ketika dia menggunakan ekstensi seperti ini, maka fleksinya tidak terstimulasi, rotasinya juga tidak. Jadi kita sudah tahu otot yang sering banyak dia gunakan otot apa saja, ya grup otot apa saja. Kemudian yang ini pola rotasi juga sama. Kalau rotasi satu sisi berarti ada asimetri di posturnya. Sebelah kanan atau sebelah kiri pasti lebih kuat, yang sebelahnya pasti lebih lemah. Nah, nanti konsepnya ketika ada otot yang tight kita rilis ya. Ketika ada otot yang tidak dia gunakan ya kita stimulasi ke situ. Supaya apa? Supaya stabil tadi ya antara fleksi, ekstensi, dan rotasi. Tidak boleh hanya dominan di satu sisi saja ya. Harus tiga-tiganya itu mempunyai porsi yang sama supaya dia bisa bergerak sesuai dengan fungsional. Kalau pasien ini misalkan ya kita harus rilis semua komponen ekstensornya, terutama head, neck, dan juga trunk. Oke. Setelah itu kita bawa dia ke posisi fleksi atau posisi rotasi. Ya, intinya sebetulnya hanya tiga pattern ya pola sinergistik tadi yang akan kita stimulasi. Lalu setelah kita cek, kemudian kita mau treatment mananya dulu nih. Ya, ini ada sekuensinya juga. Yang pertama kondisi umumnya dulu ya. Kondisi umumnya kalau dia masih batuk ya kita nebulizer, kita konsulkan ke dokter anak. Kalau dia masih kejang juga ke dokter anak dulu ya supaya ya tadi kalau badannya belum fit kita kasih treatment model apa ya tidak masuk maksimal ya. Bayangkan kita ya, kita sedang flu atau batuk kemudian disuruh olahraga kan tidak optimal, tubuh kita akan mereject karena kita butuh istirahat. Sama juga pada anak CP ketika kondisi umumnya belum baik, ya dia masih badannya demam, batuk pilek, ketika diberi treatment ya tidak masuk dengan maksimal ya. Jadi kita harus berkoordinasi dan kerjasama juga dengan dokter ya dan profesi lain. Oke. Misal setelah itu kondisi umumnya sudah bagus, dia sudah sehat, tidak panas ya. Dari auranya pun terlihat kan ada anak sakit dan tidak sakit itu kan terlihat sudah oke, berarti kita baru masuk ke sini. Kita jangan langsung masuk ke fungsional dan keluhannya dulu teman-teman. Jadi kalau anak belum bisa berguling, langsung dilatih berguling, enggak gitu. Atau ada keluhan orang tua, mas anak saya belum bisa duduk, oh ya langsung dilatih duduk, enggak gitu ya. Jadi ada step dan fasenya ya. Jadi stepnya adalah kita harus merilis dulu somatosensorinya ya. Kalau anak sudah cenderung ekstensi seperti ini, kita latih berguling ya tidak akan masuk. Karena apa? Karena yang di dalam pikiran atau di memori anak itu adalah dia bergerak hanya ekstensi saja, dia hanya kenal satu pola saja. Ya. Maka yang dilakukan adalah somatosensorisnya harus kita rilis ya, harus kita ada miofasia, ya ada tendon Golgi tendon organ stimulasi, ada masas. Ya, jadi dari lapisan kulit, fasia sampai otot sampai mobilisasi persendian itu diperlukan kalau memang perlu. Di hand kita harus benar-benar punya mata menentukan otot mana yang terlalu tight, bekerja terlalu aktif itu kita rilis. Jadi kita harus tahu palpasi dengan bagus, kemudian merilis otot dan jaringan yang overuse itu dengan bagus juga ya. Saya sebut di sini somatosensori ya. Jadi kalau somatosensori ini belum rilis, maka kita akan sulit melatih anak itu untuk bergerak. Ya. Oke, biasanya ekstensor memang yang banyak digunakan. Ya. Kemudian fokus pada area mata dan kepala dulu teman-teman. Jadi memang kalau spastik quadriplegi kan kakunya sak badan. Ya. Jadi jangan habis di bagian yang lain, habislah hanya di bagian kepala dan mata. Jadi di bagian atas dulu, ingat konsep yang tadi ya. Jadi itu dulu aja yang banyak dikerjain. Nanti distalnya akan ngikutin ya. Biasanya akan jauh lebih rilis, lebih enak lah untuk kita simulasi level lanjut ya. Jadi mainnya di sini saja, mata dan kepala. Oke. Kemudian setelah somatosensoris yang kita kerjakan adalah tonus dan aksis. Ini dua-duanya saling berkaitan ya. Tonus itu kekencangan atau kontraksi otot yang berlebihan, biasanya pada anak spastik. Ketika spastik berarti hipertonus, tonusnya naik semua. Ini kalau pasien ini adalah ekstensornya pasti tinggi ya dibandingkan dengan fleksornya. Oke, kemudian aksis adalah kelurusan. Jadi kita buat badannya lurus ya. Kita buat badannya lurus. Setelah itu kita baru akan bisa memodifikasi tonus ototnya.
Ketika lurus pasti tonus ototnya akan rileks sendiri, akan turun sendiri. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Kemudian baru fungsional gerak. Oke, ini dihapus dulu ya enonetnya. Oke. Oke, ini adalah gambaran dari rilis somatosensoris ya. Kita harus rilis di mana? Di kepala dan di mata dulu ya. Kita cepetin saja ke sini. Ya, ini teknisnya ya. Kuncinya adalah bawa badan itu ke tengah tubuh, kemudian rilis ekstensornya terutama di kepala ya. Kemudian bawa matanya ke tengah tubuh, utamanya bawa matanya ke bawah. Karena cerebral palsy banyak matanya itu ke arah atas. Oke. Jadi satu, bawa ke tengah tubuh, rilis head dan neck-nya plus matanya harus dibawa ke bawah. Seperti ini gambar-gambarnya ya. Ini rilis fasia kepala. Jadi anak ekstensor yang tinggi jangan salah, tidak hanya ekstensor neck-nya saja yang tight, tapi juga fasia seluruh kepala, seluruh wajah dia akan ngikut. Makanya ini seperti ini, ya, kulit kepalanya, kemudian ditutup mulutnya kalau mulutnya terbuka, kemudian sampai mobilisasi di servikal, ya kalau diperlukan, ya. Makanya kita harus palpasinya sangat lihai dari jaringan paling luar sampai paling dalam. Kemudian dibawa ke rotasi kanan dan kiri ya supaya ekstensornya lepas. Kemudian dibawa ke pola fleksi seperti ini. Ini kayak anak-anak di umur 4 bulan tadi. Kalau 4 bulan kan fleksinya full melihat ke bawah. Kita sebut dengan gerakan capital flexion ya teman-teman. Jadi cara untuk mengurangi extensor pattern adalah ya dibawa ke flexor pattern, tetapi harus dengan preparation atau pemanasan, ekstensornya harus kita rilis dengan maksimal ya. Oke. Ya, kalau ada elevasi bahu ya kita turunin ya. Mainnya sebetulnya konsepnya kulit, fasia, otot baru persendian. Ya, jadi jangan langsung mobilisasi sendi ya, tetapi kita main dari luar dulu. Kulitnya dulu kita sentuh, kalau sudah welcome baru agak dalam fasia, kemudian baru otot. Kemudian kalau masih macet berarti persendian, berarti kita baru rilis ke persendian. Oke, seperti ini, kemudian baru dibawa ke full flexion seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghambat ekstensor pattern yang dia lakukan tadi, ya, yang dia sering lakukan tadi. Kemudian baru latihan fungsional. Anaknya belum bisa apa? Belum bisa berguling. Oh ya kita latih untuk berguling. Belum bisa apa? Duduk. Oh baru ke duduk. Ya jadi yang tadi saya tunjukkan adalah preparation atau persiapan sebelum kita melatih fungsional atau sesuai dengan levelnya dia. Ya bukan langsung berarti dia tidak bisa duduk kita tarik ke duduk. Ya tetapi ada preparation dulu. Ekstensornya yang kita rilis, kemudian baru kita stimulasi di flexor pattern-nya ya. Nanti kita akan demokan sedikit ya tentang hal tersebut. Oke, disesuaikan dengan perkembangan ya. Jadi kalau dia masih di fase mata dan kepala belum kuat ya kita fase mata dan kepala saja, tidak perlu sampai ke kaki ya. Kalau mata sudah, kepala sudah kuat, baru ke terang. Oke, kalau terang sudah baru ke distal, baru ke distal. Jadi harus ada tata urutannya. Oke, ini beberapa contohnya dari yang awalnya asimetri kemudian kita latih untuk simetri ke arah fleksi. Tapi ini harus di preparation dulu ya. Yang tadi disampaikan di depan ada rilis ekstensornya, ada neck-nya ya, kemudian rotatornya harus dibuat imbang. Kemudian spine-nya harus ditata di tengah tubuh, kemudian baru dilakukan gerakan seperti ini. Ini juga sama, jadi kelihatan beda ya teman-teman. Satunya sebelum treatment sangat ekstensi sekali, setelah kita lakukan treatment modal yang tadi, kepalanya dirilis, ekstensornya dirilis, ya sampai dengan ke para vertebranya di punggungnya. Ketika tengah tubuh sudah rilis, kita bawa ke tengah, kita ganjel bantal sedikit supaya fleksi, maka fungsi yang lain akan ngikut. Ya dia jauh lebih ceria, kontak matanya muncul, hand function-nya muncul, dan kakinya membuka. Ya. Jadi dengan menstimulasi tengah tubuh saja, kita sudah bisa mendapatkan fungsi-fungsi yang lain secara mudah ya. Jadi akan menstimulasi fungsi-fungsi setelahnya ya. Oke, ini ada video bagaimana cara stimulasinya. Saya share screen dulu yang minta tolong Mas yang video tadi. Ya.
Oke. Ya, ini adalah cara melatih visual kemudian postur ya. Oke, ya. Jadi ini anak saya usia 6 bulan, saya kasih mainan supaya apa? Supaya matanya mau melihat ke mainan tersebut. Jadi dia ada pola fleksi. Setelah ada pola fleksi, maka akan muncul hand function ya. Ya, kemudian ke pola fleksi full seperti ini. Ya. Maka dia sudah mendapatkan sinergis dari pola fleksi seperti ini. Dan pasien CP sangat tidak bisa untuk melakukan gerakan fleksi seperti ini. Maka ini bisa jadi satu clue dan juga satu konsep juga teman-teman. Jadi kalau sudah ready semua jaringannya, ekstensornya kita sudah lepas, sudah rilis semua, kita mau melatih fleksi, prinsipnya adalah kita harus menggunakan mainan. Ya, jadi anak-anak itu suka dengan mainan. Jadi bukan diperintah ya. Ayo Dek, angkat kepalanya, nggak bisa. Dia nggak tahu, dia nggak paham. Tapi kalau kita kasih mainan yang dia suka, mau kasih handphone, mau kasih mainan yang warna-warni, mau apapun, mau bola, ya, yang penting dia suka dan tertarik, maka dia akan dengan mudah untuk melakukan gerakan fleksi. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita arahkan ke rotasi, ya. Rotasi berarti anak sudah mulai memutar tubuhnya. Memutar tubuhnya seperti ini. Ya. Ya. Jadi konsepnya adalah ketika melatih atau ingin membuat anak bergerak, sediakan mainan yang banyak, yang dia suka, yang dia tertarik. Ketika dia tertarik, dia akan melihat. Ketika dia melihat, kita bisa memainkan saja. Kita tinggal mau ke pola mana. Ke pola fleksi berarti kita bawa mainan ke tengah. Ke pola rotasi kita bawa mainan ke pinggir, berarti anak sudah mulai rotasi dan akhirnya dia akan tengkurap dengan sendirinya. Jadi anak tidak tahu cara tengkurap, cara duduk, tetapi yang dia ngerti adalah dia melihat mainan. Jadi tinggal kita yang akan menstimulasi anak itu untuk melihat mainan itu dan dia akan bergerak dengan sendirinya. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang mana, Pak? Ini ya. Oke, ini ya. Ya, bagaimana dengan pasien yang kognisinya jelek, yang tidak bisa kita stimulasi mainan? Ya, kita hanya berprinsip pada menengahkan badannya saja. Dari yang awalnya badannya tidak di tengah, yang asimetri, yang ekstensi, maka kita usahakan badannya ada di tengah tubuh. Ya, di tengah tubuh aja kemudian bawa ke posisi fleksi, matanya ke bawah gitu ya. Itu nanti akan jauh lebih mempermudah tonusnya untuk turun. Ya. Ini juga jadi satu edukasi kalau nanti pada pasien yang modelnya seperti ini, bawa aja ke posisi tengah, kemudian kepalanya sedikit difleksikan atau sedikit melihat ke bawah. Ya, nanti sisi distalnya akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Lalu tentang dosis, ya ini juga penting teman-teman. Dosis yang baik adalah dosis yang kontinu ya. Jadi kita bukan pesulap yang ketika kita mentreatment satu kali anak sudah langsung bisa apa, bukan. Kita bukan dokter yang memberikan obat ketika obat panas sekali minum panas langsung turun, tidak. Tapi kita adalah profesi yang membuat otak itu berkembang atau berubah dari yang tidak berfungsi menjadi berfungsi. Maka butuh dosis dan repetisi yang cukup banyak. Ya. Kalau jurnalnya itu 2-3 jam per hari untuk treatment pediatri ya, 2-3 jam per hari baru terjadi perubahan di otaknya. Kemudian sampai berapa lama? Sampai 1 minggu untuk long term potentiation, kemudian untuk memori yang jangka panjang itu sampai 3 bulan. Ya, jadi mentreatment pediatri bukan simsalabim sulap ya, ketika hanya datang seminggu sekali, terus targetnya muluk-muluk, ingin anaknya cepat jalan, tetapi hanya seminggu sekali ya, di rumah tidak ditreatment, di rumah tidak mengerjakan edukasi dari terapis. Jadi di sini nanti peran teman-teman untuk menjelaskan semuanya bahwa latihan itu harus rutin sehari 2-3 jam, yang bisa dibagi pagi, siang, dan sore. Jadi boleh ke fisioterapi hanya seminggu 2 atau 3 kali, tetapi setelahnya di rumah orang tua itu dengan orang tua. Orang tua juga harus diajari cara mentreatment. PR-nya ini, yang dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini, gitu ya. Jadi nanti butuh kontinuitas sampai 3 bulan dilakukan itu baru bisa terbentuk sebuah memori gerakan ya. Kita bukan pesulap ya yang bisa sling gitu langsung jalan, tidak bisa ya. Jadi kembali pentingnya ilmu komunikasi di situ ya, kita mengkomunikasikan CP itu apa, kelayanannya gimana, stimulasinya gimana, prospeknya, hasilnya berapa lama, itu juga perlu dikomunikasikan ya. Latihannya harus aktif, ingat, jadi pasif tidak akan merubah otak kita teman-teman. Jadi pasif exercise yang dilakukan terus-menerus tidak akan merubah memori otak, ya hanya menjaga LGS sendi saja.
Jadi jangan pasif boleh, tetapi hanya untuk case tertentu ya. Tapi kalau anaknya itu bisa dilakukan diajak aktif, ya kita ajari aktif ya. Tidak pasif menjadi satu menu yang utama ya. Kemudian ada home programnya. Ini yang harus dilakukan ya Bu ya di rumah ya. Tadi karena dia pola ekstensi, berarti ekstensornya harus sering dirilis ya, sering dimasak seperti ini ya. Kita kasih PR yang gampang-gampang saja, yang sekiranya orang tua bisa melakukan ya. Kemudian positioning juga penting. Anak-anak dengan spastik tinggi, dia sangat akan terstimulasi spastiknya ketika dia banyak tiduran dengan posisi yang tidak diganjal dengan baik. Ini posisi fleksi harusnya, tapi kebanyakan anak-anak posisinya ekstensi dan rotasi seperti ini. Ini juga akan meningkatkan spastisnya. Jadi datang ke tempat kita sudah rilis, pulang ditidurkan tanpa bantal lagi. Jadi jadinya ekstensi lagi, jadinya besok kaku lagi gitu dan gitu seterusnya ya. Dan nanti akan prospek kedepannya jauh lebih sulit ya. Jadi positioning juga perlu diperhatikan. Bagaimana cara duduk yang baik, menundukkan, pakai alat bantu, bagaimana memiringkan, bagaimana membuat anak itu menjadi fleksi pada saat dia terlentang ya. Oke, kemudian harus di PR-kan juga untuk latihan motorik sesuai levelnya. Kalau levelnya di mata dan leher berarti hanya seperti ini saja yang dibanyakin. Kalau sudah level ke terang berarti di on hand atau setengah merangkak seperti ini. Kalau sudah ke terang ini yang rotasi atau untuk basic yang merangkak yaitu dengan merayap. Kemudian kalau butuh duduk ya kalau sudah sampai ke pelvis ya kita dudukkan dengan posisi tetap straight atau tegak. Kalau butuh penyangga leher bisa digunakan seperti ini. Oke, dan seterusnya sampai ke distal ya. Ini untuk jari-jari kaki ya. Oke, alat bantu juga perlu ya, butuh untuk di tangan, di kaki, di seluruh badan, itu juga disesuaikan dengan level kekuatan dari motorik si pasien tadi ya. Oke, teman-teman gitu ya. Penjelasannya cukup panjang. Habis ini kita akan coba demo bagaimana cara kita fokus di mata dan kepala ya, karena mata dan kepala sebagai basic gerakan pondasi motorik utama. Jadi ketika ada keluhan di distal itu nanti dulu kita garap dulu yang di kepalanya, apakah kepalanya sudah di tengah, apakah matanya sudah stabil di tengah. Oke, kita langsung demo. Ya, boleh minta modelnya sama bantal.